Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di Suara Firman. Bacaan dan renungan firman Tuhan harian, pasal demi pasal dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Hari ini kita akan membaca kitab Kejadian pasal yang ke-6, di mana Alkitab mencatat bahwa kejahatan manusia bertambah besar di bumi. Dunia dalam keadaan kacau, kejahatan merajalela. Namun di tengah kegelapan itu muncul satu nama, yaitu Nuh. Seorang yang berkenan dan tetap setia kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan mulai dengan doa. Tuhan yang kudus dan maha pemurah, saat kami membaca bagian ini, tolong kami untuk tidak hanya melihat sejarah manusia yang jatuh, tetapi juga kasih karunia-Mu yang selalu mencari orang benar, yang mau berjalan bersama dengan Tuhan. Bentuklah hati kami untuk tetap setia seperti Nuh di tengah dunia yang rusak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Kejadian pasal yang ke-6. Kejahatan manusia, ayat 1-8. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Riwayat Nuh ayat yang ke-9 sampai 22. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi.
Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dalam Kejadian pasal yang ke-6 ini, kita melihat bagaimana dosa manusia membawa duka cita di hati Allah. Namun Tuhan tidak membinasakan tanpa peringatan. Dia memilih seorang yang bernama Nuh, seorang yang hidup benar di generasinya. Nuh mendapat kasih karunia bukan karena sempurna, tetapi karena hatinya mencari Tuhan. Nuh disebut tidak bercela bukan berarti tanpa dosa, tapi hidupnya konsisten untuk Allah. Di tengah dunia yang jahat, kesetiaan satu orang dapat menjadi saluran anugerah bagi generasi berikutnya. Nuh menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan penuh bukan hanya menyelamatkan dirinya, tetapi juga menjadi bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk hidup seperti Nuh, taat, setia, dan tidak terbawa arus dunia. Tolong kami agar tetap berkenan di hadapan-Mu, bahkan saat dunia kami semakin tidak peduli kepada kebenaran. Berikan kami kekuatan untuk membangun hidup kami di atas perintah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara. Terima kasih telah membaca firman Tuhan bersama kami hari ini. Jangan lupa subscribe dan notifikasi untuk mengikuti bacaan selanjutnya. Sampai jumpa di Kejadian pasal yang ke-7. Tuhan Yesus memberkati.